Hai sahabat cinta kimia, pada video di seri kimia organik ini kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon bagian 1, yaitu tentang kelompok senyawa alkana. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah struktur molekul dari salah satu senyawa kelompok alkana. Alkana termasuk golongan hidrokarbon. Jadi, kalau ini adalah atom karbon dengan nomor atom 6, yang berarti memiliki 6 elektron, dan 4 diantaranya adalah elektron yang mengisi kulit terluar atau elektron valensi. Apabila kita gambarkan sesuai dengan aturan Lewis, atom karbon memerlukan 4 elektron lagi untuk berikatan secara kovalen sehingga membentuk kestabilan. Ikatan tersebut bisa antara karbon dengan hidrogen, atau karbon dengan karbon yang lain, atau bisa dituliskan dengan garis seperti ini, sehingga membentuk senyawa hidrokarbon. Jadi, senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang hanya terdiri dari karbon dan hidrogen. Kembali ke kelompok alkana. Karena senyawa alkana juga hanya terdiri dari karbon dan hidrogen, maka digolongkan juga sebagai senyawa hidrokarbon. Cirinya adalah alkana memiliki ikatan kovalen tunggal antara karbon-karbon atau yang disebut dengan ikatan hidrokarbon jenuh. Jadi tidak ada ikatan rangkap baik rangkap 2 maupun rangkap 3. Selain itu, senyawa alkana dapat berupa rantai yang lurus, bercabang, atau membentuk siklik. Sekarang kita akan coba lihat lebih dalam lagi tentang alkana. Bagaimana memberikan nama bagi senyawa-senyawa dalam kelompok alkana? Mudah saja. Yang pertama adalah metana, yang merupakan hidrokarbon paling sederhana karena hanya terdiri dari 1 karbon yang mengikat 4 hidrogen. Metana ini adalah senyawa berwujud gas yang biasa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Lalu yang berikutnya adalah etana, yaitu alkana yang terdiri dari 2 atom karbon yang berikatan kovalen tunggal. Lalu propana, yaitu alkana yang terdiri dari 3 atom karbon yang berikatan kovalen tunggal. Seperti ini. Nah, coba kalian perhatikan perbedaan dari nama-nama senyawa alkana ini. Semuanya berakhiran ana. Jadi, hanya bagian depannya saja yang berbeda disesuaikan dengan jumlah karbonnya. Selanjutnya, coba kita lihat apa yang membedakan antara satu senyawa dengan senyawa yang lainnya. Perhatikan antara metana dan etana berikut ini. Kedua senyawa ini memiliki selisih 1 karbon dan 2 hidrogen. Sama juga halnya dengan etana apabila dibandingkan dengan propana. Selisihnya adalah 1 karbon dan 2 hidrogen. Jadi bisa kita simpulkan kalau senyawa-senyawa ini membentuk satu deret homolog, yang berarti mereka memiliki kemiripan sifat dan memiliki rumus umum yang sama, yaitu CnH2n plus 2. Dengan rumus umum ini, kita bisa mengetahui rumus molekul dari suatu senyawa alkana. Misal, butana, yang kita tahu memiliki 4 atom karbon. Jadi N sama dengan 4, sehingga rumus umumnya adalah C4 H2 kali 4 ditambah 2, atau rumus molekulnya adalah C4H10. Dengan cara yang sama kita bisa menuliskan rumus molekul dari pentana, yaitu C5H12, heksana C6H14, heptana C7H16, oktana C8H18, nonana C9H20, dan dekana C10H22. Untuk alkana rantai lurus, mudah saja, tinggal berikan awalan N yang artinya normal di sebelum nama senyawa alkana tersebut. Misalnya N propana, N butana, N pentana, dan seterusnya. Sekarang coba perhatikan yang berikut ini.
N-butana, yaitu alkana rantai lurus dengan 4 atom karbon dan struktur molekulnya adalah seperti ini. Atau bisa juga dituliskan secara ringkas CH3, CH2, CH2, CH3. Apabila ikatan satu karbon berpindah tempat dan terikat pada atom karbon lain seperti ini, bentuk rantainya menjadi berubah, tidak lurus lagi, sehingga disebut sebagai alkana rantai bercabang. Bagaimanakah cara menamakannya? Nah, ini ada beberapa aturan sebagai standar agar mudah memberikan nama untuk senyawa-senyawa alkana tersebut. Yang pertama, tentukan dulu rantai terpanjangnya, yang akan ditetapkan sebagai rantai utama. Yang tidak termasuk dalam rantai utama berarti cabang. Lalu beri nomor untuk rantai utama dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Jadi untuk alkana rantai cabang ini, kita bisa langsung tentukan rantai utama dan beri nomor, yaitu 1, 2, 3. Ada 3 atom karbon di rantai utama, berarti propana. Dan gugus metilnya sebagai cabang. Oh iya, untuk cabang kita beri akhiran il dan nama gugus fungsinya sesuai jumlah karbonnya. Jadi, karena cabang ini terdiri dari 1 atom karbon, maka namanya metil. Lalu sesuaikan metil tadi terikat pada atom karbon nomor berapa? Kita lihat ternyata di nomor 2. Jadi, namanya adalah 2-metil propana. Selanjutnya, lihat struktur molekul berikut ini. Coba kita tentukan namanya bersama-sama. Yang pertama, tentukan dulu rantai utama. Berarti yang terpanjang yaitu yang ini. Gugus ini adalah cabangnya. Lalu, beri nomor rantai utama dari yang paling dekat dengan cabang dan juga pada cabang. Ternyata cabangnya terdiri dari 2 atom karbon, berarti namanya gugus etil. Ya, kita tahu bahwa etil terikat pada atom karbon nomor 3, sehingga nama dari struktur molekul ini adalah 3-etil heksana. Selanjutnya, ada challenge nih teman-teman. Yuk, kita beri nama struktur molekul berikut ini. Boleh kalian pause videonya untuk berpikir sebelum tahu jawabannya. Oke, sudah? Keep jawaban kalian ya. Cek apakah sama atau tidak. Yuk, tentukan rantai utamanya dulu. Ini dia yang terpanjang. Bisa begini atau seperti ini, sama panjangnya. Kalau begini berarti penomorannya adalah seperti ini, dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Ada 7 atom karbon pada rantai utama, berarti rantai utamanya adalah heptana. Nah, kita lihat ternyata cabangnya tidak hanya 1, tetapi ada 2 cabang. Untuk aturan penamaannya, bila cabang lebih dari 1 dan sejenis, misal sama-sama etil atau sama-sama metil, tinggal kita tambahkan awalan di, tri, tetra, dan seterusnya, sesuai dengan jumlah cabang yang sejenis. Bagaimana kalau tidak sejenis? Seperti pada contoh ini, berarti ditulis sesuai dengan urutan abjad. Yuk kita lihat, di struktur molekul ini ada 2 cabang, yang satu metil, yang satu lagi etil. Dua-duanya terikat pada C nomor 3, sehingga namanya adalah 3-etil, 3-metil, heptana. Silakan dibandingkan dengan hasil kalian. Sekarang, bagaimana untuk alkana rantai siklik? Siklik artinya rantai hidrokarbon tertutup atau tidak terbuka. Ini adalah salah satu senyawa siklik paling sederhana. Untuk membentuk siklik, jumlah minimal atom karbonnya adalah 3. Dan rumus umumnya sudah bukan CnH2n plus 2 lagi, tetapi menjadi CnH2n. Senyawa siklik ini bisa dituliskan menjadi seperti ini, yang dinamakan siklopropana. Lalu ada siklobutana dengan 4 atom C, siklopentana dengan 5 atom C, sikloheksana dengan 6 atom C, dan sikloheptana dengan 7 atom C.
Bagaimana aturan penamaan senyawa siklik dan sifat-sifat senyawa alkana? Saksikan di video selanjutnya. Sampai jumpa.